Karena 4 itu memang paling banyak yang ada dipakai di Al-Quran, di kitab yang paling banyak 4 itu. Sekarang agak jarang. Kelanjutannya dari 4 ini adalah huruf-huruf nasab yang melekat pada fi'il mudhari' tapi jarang dipakai, jarang ada. Tapi namanya kelengkapan harus tahu semua walaupun jarang. Anan izan kai ini semua angin nasabnya dengan sendiri kata langkai dulu dan ikut ayo kebut jangan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Salam pesantren inovatif, salam santri hebat. Hai adik-adik, selamat bertemu kembali pada channel ini. Sekarang masih melanjutkan pembahasan metode membaca kitab dengan cara cepat, mudah, dan menyenangkan, metode Superjet. Ya, episode kemarin sebelumnya kita membahas tentang huruf merintah nasab. Karena agak banyak keterangannya, terpaksa dipotong jadikan 2 episode. Sekarang episode lanjutan yang kemarin masih tentang huruf merintah nasab. Bagaimana tugas-tugasnya? Selesai PR-nya? Kan mencari huruf merintah nasab yang melekat di kitab. Kalau di Al-Quran mungkin ada ya di Al-Quran. Kalau tidak bisa, tidak menemukan, kemarin kan disuruh membuat dari fiil. Iya, masih ingat huruf merintah nasab itu melekat kepada apa? Isim apa fiil? Fiil ya, fiil. Fiil apa? Fiil mudhari'. Jadi pelajaran membuat fiil mudhari' kan sudah tinggal diberi huruf merintah nasab yang sudah dibahas kemarin 4. Sekarang lanjutannya dari 4 adik-adik. Karena 4 itu memang paling banyak yang ada dipakai di Al-Quran, di kitab yang paling banyak 4 itu. Sekarang agak jarang. Kelanjutannya dari 4 ini adalah huruf-huruf nasab yang melekat pada fi'il mudhari' tapi jarang dipakai, jarang ada. Tapi namanya kelengkapan harus tahu semua walaupun jarang ada. Baik adik-adik, langsung dimulai yang kelima, yaitu adalah lam kai. Lam tapi artinya adalah sama dengan kai, yaitu agar. Nah, dilihat di layar adik-adik, nomor 5 itu lam kai. Lam yang artinya adalah agar. Contohnya, salni liuji bekah. Salni liuji bekah. Saya fokus pada ujibah. Ujibah itu fi'il mudhari'. Dari madinya ajaba, ujibuh. Ajaba, ujibuh. Ajaba diberi huruf mudhari' yaitu hamzah menjadi ujibuh. Ujibuh. Fi'il mudhari' dibaca rofa, tapi karena kemasukan lam artinya agar menjadi liujibah. Ujibu jadi ujibah. Agar menjawab. Agar menjawab. Ujibah itu fi'il mudhari'. Agar menjawab. Siapa yang menjawab? Hamzahnya itu adalah menandakan saya. Liujibuh. Liujibuh asalnya. Ujibuh.
menjawab siapa saya kah kepadamu. Jadi liujibah itu adalah agar menjawab siapa saya kah kepadamu. Ujibah dibaca nasab, walaupun fi'il mudhari dibaca nasab karena kemasukan lam yang artinya agar atau lam kai. Gitu ya. Baik adik-adik, lanjut ke yang nomor 6. Lam juhud. Lam juhud, juhud artinya menolak. Juhud menolak. Di situ diterangkan artinya dari. Dari yang artinya menolak, bertentangan dengan sebelumnya. Ini lebih jarang lagi. Lebih jarang lagi yang ada contohnya di Al-Quran. Lam yakunillahu liyaghfirah. Fokus pada yaghfirah. Itu fi'il mudhari. Kenapa kok tahu? Karena di depannya ada huruf yang tambahan 4 itu. Huruf anita itu. Yaghfiru kan huruf tambahannya ya. Yaghfiru. Ilmadinya ghafaroh. Yaghfiru. Jadi dibaca rofa yaghfiru. Tapi kemasukan lam juhud. Lam juhud. Maka dibaca yaghfiroh. Liyaghfiroh. Supaya mengampuni. Yaghfiru. Mengampuni. Kemasukan lam menjadi liyaghfiroh. Mengampuni siapa. Kalau ya, nanti keterangan lebih luasnya itu huwa. Mereka, dia Allah maksudnya. Supaya fokus kepada tentang huruf nasab ini, tentang ya itu menyimpan pelaku subjek apa, alif apa, nun apa, itu nanti ada keterangan tersendiri. Sekarang fokus kepada lam juhud atau lam yang artinya menolak atau bertentangan. Liyaghfirah, mengampuni. Ini jarang ada, tapi kalau harus tahu, harus menguasai sehingga ketika nemu nanti sudah bisa. Itu yang nomor 6 adik-adik. Yang ketujuh, hatta. Hatta artinya sampai. Sampai. Ini lumayan agak ada, tidak banyak tapi agak ada. Contohnya di situ aslim hatta tadkhulal jannatah. Fokus kepada tadkhulah. Tadkhulah itu fi'il mudhari. Tadkhulah fi'il mudhari. Kok tahu? Ya, kan di depannya ada 4 huruf. Yaitu tak. Ingat anita. Tak. Tadkhulah. Jadi asalnya itu tadkhuluh. Karena huruf akhir pada fi'il mudhari wajib dibaca rofa tadkhuluh. Kok dibaca tadkhulah? Ya, karena kemasukan hatta. Hatta tadkhulah. Hatta tadkhulah. Jadi walaupun tidak ada harokat nanti sudah tahu dibaca nasab ini karena kemasukan hatta, huruf perintah nasab. Hatta tadkhulah. Itu yang ke-8. Coba dilihat yang ke-8. Ini artinya adalah au. Yang ke-8 huruf nasabnya, perintah nasabnya au artinya kecuali. Ini juga jarang ada. Contohnya adalah idrib as-sariko au yatubah. Ya fokus pada yatubah. Yatubah itu fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari maka huruf akhirnya bu. Dibaca rofa bu asalnya. Kok tahu fi'il mudhari tandanya itu ada huruf anita di depannya yaitu ya. Yatubuh. Kemasukan au maka dibaca yatubah. Au yatubah. Fokus di situ jadi yatubah. Karena kemasukan au artinya kecuali. Yang ke-9 fa sababiyah. Fa yang berarti sebab. Itu dia di artinya yang nomor 9 fa artinya sebab. Karena ada fa yang artinya selain sebab nanti. Artinya maka ada. Sekarang fokus fa sababiyah. Fa yang berarti sebab. Karena ada fa yang berarti lain selain sababiyah nanti.
Untuk mengetahui apakah ini fa artinya sebab atau fa artinya bukan, kembali lagi di dalam bahasa Arab itu banyak ditekankan fokus kepada zauk atau siyakul kalam atau konteks kalimat ya. Konteks kalimat sehingga kalau kita sudah membaca dan mengetahui artinya nanti bisa membedakan sendiri. Apakah ini fa untuk sababiyah, fa sebab, apa ini fa maka, nanti akan bisa sendiri. Sebagai gambaran sekarang contohnya ini pentingnya syiakul kalam atau zuk atau perasaan dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia juga mengenal begitu. Saya beri contoh, bahasa Indonesia agak menyimpang ya, agak menyimpang. Contohnya adalah bisa. Bahasa Indonesia bisa. Bisa itu artinya bisa dua, yaitu bisa artinya dapat, bisa artinya racun. Gimana bisa membedakan ini artinya dapat atau artinya racun? Kan perasaan bisa menjelaskan itu secara perasaan. Misalnya ada kata-kata syiakul kalamnya, konteks kalimatnya bisa ular ini berbahaya. Bisa ular ini berbahaya. Jangan sampai tersentuh kulit. Kira-kira bisa di sini artinya dapat apa racun? Pasti semuanya menjawab racun. Kok tahu? Ya tahu karena syiakul kalam konteks kalimatnya seperti itu. Beda dengan ini. Kalimat yang kedua. Kamu bisa menulis di papan tulis. Nah, kamu bisa menulis di papan tulis. Bisa di sini tentu artinya bukan racun. Bisa di sini artinya boleh. Begitu adik-adik. Itulah pentingnya syiakul kalam atau konteks kalimat. Kembali ke apa ini? Kembali bukan ke laptop ya. Kembali fokus kepada huruf merintah nasab yaitu au yang artinya adalah kecuali. Au yang artinya kecuali yaitu yatubah. Yatubah itu kemasukan au yatubu. Asalnya fi'il mudhari yatubu kemasukan au menjadi au yatubah. Tidak ada harokat tapi harus tahu bahwa itu dibaca yatubah karena kemasukan au artinya kecuali. Au yatubah. Yang 9 fa sabab. Oh, lewat tadi sudah nomor 9 ya. Ya begini kalau sudah tua sering lupa-lupa. Kalau adik-adik karena masih muda harus ingat, harus semangat ini ya. Baik yang ke-9 fa sababiyah, fa yang artinya sebab. Contohnya fahsina ilaika. Ahsina. Uhsina. Sorry keliru. Uhsina. Asalnya uhsinu. Fi'il mudhari. Uhsinu. Karena apa? Karena di depannya ada hamzah. Anita uhsinu. Dan akhirnya nunnya dibaca rofa karena fi'il mudhari. Kemasukan fa artinya sebab, maka uhsinu dirubah harokat nunnya menjadi nah. Dibaca fa uhsinu ilaikah. Begitu. Jadi uhsinu. Dari kata uhsinu. Asalnya uhsinu, kemasukan fa menjadi uhsinah. Dibaca uhsinah. Walaupun tidak ada harokat, ya tetap dibaca uhsinah. Menjadi sebab. Kenapa sebab? Kalau dilihat dari arti itu. Arti terpaksa saya artikan agak melenceng fokus kepada fa sababiyah. Akbil fa uhsina ilaika. Majulah siapa engkau fa uhsinu maka menjadi sebab saya berbuat baik. Uhsinu berbuat baik siapa saya ilaikah kepadamu. Akbil ayo maju fa uhsinu maka saya akan berbuat baik ilaika kepadamu. Ini juga agak jarang yang fa sababiyah melekat kepada fi'il mudhari dan dia memerintah nasab.
Yang terakhir, sudah terakhir, yaitu waw yang artinya ma'iyah, berarti serta atau seraya atau sambil. Waw ma'iyah, waw yang artinya ma'i, beserta, seraya atau sambil. Contohnya saya bacakan lengkap supaya tahu konteks kalimatnya, siakul kalamnya. Ada peribahasa dalam bahasa Arab, yaitu la tarum ilman wa tatrukatab. Fokus kepada tatrukah. Tatrukah itu fi'il mudhari. Kok tahu fi'il mudhari? Karena di depannya ada anita, yaitu tak. Asalnya tarukah. Fi'il madi ditambah tak sebagai fi'il mudhari menjadi tatrukuh. Kenapa dibaca kah? Karena ada waw yang artinya sambil atau seraya. Jadi wa tatrukuh. Asalnya tatrukuh. Kemudian masuk waw menjadi wa tatrukah. At-ta'ab. Saya bacakan lengkap. Lengkapnya la tarum ilman wa tatrukat ta'ab. La tarum, jangan mencari siapa kamu, ilman, kepada ilmu, wa tatrukah, serta meninggalkan siapa kamu, at-ta'ab, kepada kepayahan. Jadi wa tatrukah itu meninggalkan wawunya, sambil. Artinya sambil atau seraya atau serta, beserta. Wa tatruka, beserta, meninggalkan. Kok tahu ini wawunya beserta? Ya sama dengan tadi, yaitu siakul kalam, zauk. Konteks kalimatnya wawunya berarti sambil. Artinya kalau dibahas, jangan mencari ilmu kalau kamu sambil mencari ilmu, sambil maunya leha-leha, santai-santai, tidak mau capek-capek, tidak mau menghafal, tidak mau belajar, tidak mau mutola'ah, tidak mau berpikir. Itu peribahasa Arabnya. Begitu tadi sudah selesai tentang 10 huruf yang memerintah nasab kepada fi'il mudhari. Dan seperti biasa di akhir episode, adik-adik harus mencari tugas contoh dari 6 ya, 6. Asalnya 10, yang 4 sudah diterangkan di episode sebelumnya. Sekarang tinggal 6 itu mencari contoh di kitab, di Al-Quran. Kalau tidak ada, ya membuat. Sama dengan yang 4 di episode sebelumnya. Membuat sendiri. Dibuat fi'il mudhari, kemudian ditempeli dengan huruf nasab tadi. Tapi khusus yang jarang, yaitu nomor 8, nomor 9, nomor 10, dan nomor 6. Jadi berapa yang jarang ini? 6, 8, 9, 10, 4. Dari 6 kurangi 4. Berarti tinggal 2. Sedikit ya, tinggal lamkai dan hatta yang banyak. Lam dan hatta. Lamkai dan hatta. Lamkai dan hatta itu yang harus dibuat dan harus mencari, karena mudah dan gampang. Tinggal dicari di kamus, cari fi'il mudhari, kemudian tempeli dengan hatta ya, betul. Tempeli dengan lam yang artinya agar. Berapa? Menjadi berapa? Karena ini mudah ya, jadi 7. Cari fi'il mudhari yang ditempeli dengan lam kai 7. Cari fi'il mudhari 7 yang ditempeli dengan hatta. Jadi 14. Sementara yang lain, yang 4 tadi mulai dari lam, juhud, au, artinya kecuali, fa yang artinya sebab, waw yang artinya serta atau sambil. Ini kalau bisa hebat. Kalau menemukan berarti bagus. Kalau bisa membuat juga bagus. Nah, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Karena memang ini jarang dan sulit. Yang 4 ini
jarang ada dan sulit, tapi sebagai pengetahuan saja biar lengkap. Begitu adik-adik sudah selesai tentang huruf merintah nasab yang 10 yang menempel kepada fiil mudhari. Cara menghafalnya pada episode sebelumnya kan sudah dilakukan. Insyaallah setelah ini kita pindah ke huruf lain. Bukan huruf nasab tapi huruf lain. Begitu adik-adik, jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpulkan supaya lebih tambah paham, tambah bisa. Begitu adik-adik, saya kira sudah cukup, sudah selesai pelajaran kali ini. Terima kasih sudah mau mengaji bersama-sama. Semoga semakin semangat karena ini sudah masuk inti dan sudah hampir saja masuk kepada pelajaran langsung membaca kitab. Itu adik-adik, terima kasih. Matur nuwun, matur sekelangkung. Syukron kasiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.